Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, pada saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang pada waktu itu menjadi seorang ahli Taurat dari Tuhan. Kita akan belajar bersama melalui kitabnya, yaitu di dalam kitab Esra. Esra 7 ayatnya yang ke-6 bagian B, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan dalam hati. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kisah Esra ini menarik. Mengapa menarik? Sebab pada waktu itu bangsa pilihan Allah memang sedang dalam masa pembuangan. Nah yang menarik adalah ketika dalam masa pembuangan itu justru Esra menggunakan waktu, menggunakan kesempatan di tengah-tengah persoalan kehidupan yang sulit. Di tengah-tengah dia sedang dibuang di negeri orang. Dan di tengah situasi yang menyulitkan, justru dia meneliti Taurat Tuhan. Dia belajar betul tentang Taurat Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika Esra kemudian dekat dengan Tuhan, dia mengerti betul tentang firman Tuhan, dia belajar betul tentang firman Allah, lalu Allah memberikan kasih-Nya kepada Esra. Sehingga pada waktunya dia harus pulang dari pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem pada waktu itu, maka Tuhan melalui Raja Artasasta, Raja Babel pada waktu itu menaruh kasih-Nya. Sehingga apapun yang kemudian dibutuhkan oleh Esra dipenuhi. Apapun yang menjadi kebutuhannya untuk membangun kembali bait Allah diizinkan, bahkan mendapat kasih dari Raja Artasasta. Kenapa bisa demikian? Kuncinya adalah ketika itu Esra tetap fokus, Esra tetap memberikan dirinya untuk setia dan dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, situasinya mungkin sulit. Situasi yang dialami oleh Esra saat itu mungkin juga sama seperti kita saat ini, yang ketika kita akan merayakan Natal, ketika kita bersama-sama akan menyambut Natal, tetapi justru kita berada pada masa pandemi yang belum tahu kapan selesainya. Kita mungkin berada pada situasi yang memang tidak bisa membuat kita berkumpul dengan banyak orang. Tetapi apakah justru kesulitan-kesulitan ini, apakah justru situasi-situasi seperti ini membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan, atau malah membuat kita malah jadi ngelukro dan patah semangat? Karena itu doa saya melalui renungan ini, motivasi saya buat saudara-saudara semua, mari apapun situasi yang kita alami saat ini, meskipun sulit, meskipun berada dalam pandemi seperti ini, tetapi ingatlah, dekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Dekatlah dirimu pada Tuhan. Karena justru mungkin situasinya sulit, tetapi kita bisa pakai situasi ini untuk dekat dan datang kepada Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebagaimana sabda-Mu di dalam kitab Esra. Kami belajar bagaimana Esra punya keteguhan hati. Justru dalam situasi yang sulit, Esra tetap mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan Allah. Sehingga ketika waktunya Tuhan memberi kebebasan bagi bangsa pilihan-Mu ini, Esra bisa kembali ke Yerusalem dengan membawa berkat dari Raja Artasasta. Demikian juga kehidupan kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami sedang pada masa-masa yang sulit karena pandemi. Tetapi Tuhan, kami mau belajar, kami mau melihat justru waktu-waktu inilah, justru masa-masa seperti inilah, kami semakin dekat kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya damai Natal tidak mungkin dibatasi oleh apapun. Dan damai itu tetap tinggal dan Tuhan berikan bagi kami kapanpun, dimanapun, dengan kondisi seperti apapun. Karena itu Tuhan, biarlah kami semakin dekat kepada Sang Kasih, Sang Terang dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari pilihannya ada pada saudara semua. Apakah saudara akan mengeluh terhadap pandemi seperti ini,
Atau justru saudara gunakan kesempatan ketika harus berada di rumah bersama dengan keluarga, atau justru saudara gunakan kesempatan yang indah bersama dengan keluarga ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Tetapi dengan satu hal yang pasti, tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.